Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, di video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang salah satu topik di dalam eh, aplikasi pengolah gambar di dalam program desain Photoshop, namanya adalah layer. Nah, eh, apa sih sebenarnya layer itu? Jadi, kalau kita ibaratkan, jika Adobe Photoshop itu adalah sebuah buku, berarti layer itu adalah kertas-kertasnya, lembar-lembar kertasnya. Nah, berarti dari sini kita bisa ambil sebuah kesimpulan bahwa layer itu adalah kumpulan lembar kerja yang berisi objek. Inilah sebenarnya pengertian dari yang namanya layer. Kumpulan-kumpulan lembar kerja yang berisi objek. Nah, langsung saja kita ambil sebuah contoh. Di sini kita boleh file new. Setelah kita file new, untuk width dan height-nya kita buat saja 800 dikali 600, satuannya pixel, resolusinya 72 pixel per inch, lalu color mode-nya RGB, background content-nya white ataupun putih ya. Nah, kalau sudah ini bisa kita langsung oke-kan. Yang kita perhatikan di sini ini adalah kanvas. Oke. Nah, sekarang layer itu ada di mana? Layer itu ada di bagian panel kita sebelah kanan. Jadi nanti kalau misalkan di program aplikasi teman-teman di sini tidak nampak posisi seperti ini, boleh diklik aja ya, tombol layernya ini boleh diklik sehingga nanti muncul. Oke. Nah, langsung aja kita mulai. Di sini kalau diperhatikan sudah ada beberapa bagian layer di sini. Di sini ada secara otomatis namanya adalah layer background ya. Di mana layer background itu kalau diperhatikan di situ ada gambar gembok. Ini fungsinya apa kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, menambah sebuah layer baru. Menambah sebuah layer baru itu boleh diperhatikan di bagian panel layernya itu ada yang namanya create new layer atau shortcutnya adalah Ctrl Shift N. Oke, shortcutnya adalah untuk menambah layer Ctrl Shift N. Jadi itu cara pertama untuk menambah sebuah layer baru. Nah, setelah kita tambahkan sebuah layer baru, maka kalau di sini boleh diperhatikan bentuk atau view dari layer baru yang kita buat itu warnanya pada bagian layer thumbnailnya itu seperti papan catur. Dia seperti papan catur seperti ini. Nah, artinya apa? Jika sebuah layer yang bentuknya seperti atau gambar atau view dari layer thumbnailnya itu seperti papan catur seperti ini, menandakan bahwa di layer tersebut belum ada objek. Jadi bentuk dari warna seperti ini artinya adalah transparan. Beda ya antara transparan dengan putih, itu berbeda ya. Putih itu warna, kalau transparan itu ada warna. Nah, itu dia yang pertama. Kita lanjut bagian yang kedua. Yang kedua, di bagian sebelah kiri dari layer itu ada kayak gambar mata. Fungsinya apa? Fungsi dari gambar mata ini adalah sebagai show strip hidden. Jadi menampilkan dan atau menyembunyikan objek di dalam sebuah layer. Jadi misalkan misalkan di sebuah layer, di layer 1 itu misalkan kita masukkan ada objek berwarna hitam. Nah, ini objek ini berada di mana? Di layer 1. Dari mana kita tahu bahwa objek kotak hitam ini berada di layer 1? Itu bisa diperhatikan di bagian panel layer kita. Layer 1 itu ada nampak ya, di view-nya ada kotak hitam. Nah, jadi misalkan kalau kita ingin membuat atau menyembunyikan objek tersebut, kita boleh klik hidden pada bagian tanda mata ini. Oke, klik seperti ini sehingga dia terhidden. Jadi kalau menampilkan kembali bisa diklik. Begitu juga kalau misalkan kita hidden layer background, dia akan tersembunyi. Menampilkan diklik kembali. Nah, yang berikutnya kembali di bagian atas di situ ada beberapa jenis lock ya. Itu bisa diperhatikan ada beberapa jenis lock. Ini sesuai dengan beberapa bagian fungsi ya. Apakah kita mau melock untuk
area objek yang kosong. Jadi yang kosongnya dia nggak akan bergerak, atau objeknya saja yang akan di posisi. Ini dia ada posisi yang tidak bergerak, atau semuanya. Kita bisa pilih semuanya. Caranya bagaimana? Ini ada posisi all, semua. Sehingga apa? Fungsi lock ini adalah mengunci objek supaya dia tidak bergerak kemanapun kita inginkan. Di sini kalau kita sudah lock layer 1, objek kotak ini tidak akan bisa kita geser kemanapun itu. Nah, itu dia kalau fungsi yang ini. All ya, semua. Jadi kalau kita fungsi dari position atau lock position, ini hanya posisinya aja, nggak semuanya. Oke, nah itu dia untuk masalah fungsi locknya. Yang berikutnya kembali di bagian atas, di situ ada blend. Di sini ada blending. Untuk blending ini sendiri apa fungsi-fungsinya? Ini nanti akan kita bahas di video berikutnya. Apa sih sebenarnya kalau seandainya digabung dengan kolaborasi warna-warna gelap, apa fungsinya untuk yang lain, ini nanti kita bahas di video berikutnya. Nah, di bagian sebelah kanan di sini ada yang namanya opacity dan fill. Ini untuk mengatur komposisi dari kekuatan nilai transparan dan juga warna dalam fill. Jadi semakin besar angkanya berarti dia semakin cerah atau semakin normal ya. Kalau kita opacity kan berarti dia makin kurang, transparan dia jadinya. Sehingga gambar yang di layer bawah nanti makin nampak. Oke. Nah, itu dia kira-kira pengenalan bagiannya ya. Sekarang kita masuk saja untuk contohnya. Di sini kita sudah sediakan sebuah layer kosong. Setelah itu kita ambil aja gambar, file open. Di sini sudah kita sediakan sebuah gambar namanya Spider-Man. Jadi nanti teman-teman boleh di search saja, dicari untuk gambar file seperti ini ya. Oke, setelah dapat, yang pertama kita atur dulu untuk ini nih, gambar background kita ini. Jadi Spider-Man-nya kita biarkan dulu di belakang. Ini kita boleh letakkan seperti ini. Setelah itu kita atur dulu untuk background-nya. Dalam hal ini kita menggunakan polygonal lasso tool untuk memberikan warna. Jadi apa polygonal lasso tool itu, yang pastinya itu sudah dibahas di video pembelajaran sebelumnya ya. Di sini kita pilih polygonal lasso tool. Setelah itu di bagian option bar di situ ada new, add, subtract, dan intersect. Oke. Nah, di sini juga sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, tapi ini kita ulang kembali. Jadi, new selection itu hanya bisa membuat sebuah seleksi, hanya satu seleksi. Jadi, maksudnya seperti ini. Pada saat di sini kita pilih menu seleksi, kita pilih new, kita buat seleksi bisa. Begitu kita buat seleksi yang kedua, seleksi yang pertama otomatis hilang. Kita buat seleksi yang berikutnya, seleksi yang sebelumnya akan hilang. Itu kalau new. Kalau seandainya yang kita pilih itu adalah yang add, atau biasanya kalau dalam program desain lain disebut dengan ya add, yang pastinya add ya. Nah, ini fungsinya adalah menambah dan menggabung seleksi. Menambah dan juga menggabung seleksi. Jadi kalau ini seleksi yang pertama, di sini kita sudah buat add, berarti kita bisa menambah. Kita buat seleksi yang kedua, bisa. Seleksi yang ketiga, bisa. Kalau saling bersinggungan antar seleksi, dia akan menggabung. Ini dia seleksi yang keempat, dia saling bersinggungan dengan bagian seleksi 1, 2, 3, dan 4. Dia akan menyatu. Itu dia kalau add. Kalau subtract, kebalikannya, dia memotong. Jadi kalau misalkan ada sebuah seleksi, lalu kita pilih add, subtract, maaf. Jadi di sini kita bisa potong. Jadi fungsinya adalah memotong. Yang terakhir adalah intersect. Ini adalah fungsinya adalah menampilkan atau menciptakan sebuah seleksi baru, di mana seleksi baru yang diciptakan itu adalah hasil dari perpotongan seleksi. Misal, di sini kita buat ada seleksi kotak, lalu kita buat nih seleksi yang kedua pakai bulat, tetapi menggunakan settingan intersect. Kita buat di sini nih. Nah, kalau teman-teman boleh perhatikan kan ada di bagian titik tertentu
itu seleksi kotak dan seleksi bulat saling bersentuhan, saling bersinggungan ya. Maka itu nanti yang bersinggungan akan menjadi seleksi baru. Ini boleh diperhatikan pada saat mouse-nya saya lepaskan. Tuh, ini dia hasilnya. Itu dia ya. Oke, itu aja kira-kira pengenalan kita. Sekarang kita masuk ke penggunaan yang tadi. Di sini kita menggunakan polygonal lasso tool dengan settingannya adalah add to selection. Lalu kita buat seperti ini. Kita klik. Oh ya, sebelumnya maaf, kita kasih dulu warna. Kita gunakan warna. Kita pakai gradient aja deh untuk penggunaan warnanya. Gradient tool. Nah, kalau sudah kita pilih gradient tool, di sini juga ada beberapa jenis-jenis dari gradient tool. Ini sebenarnya hanya masalah komposisi peletakan warnanya ya. Di sini ada linear. Dia linear seperti ini, dia kayak bersinggungan, berdampingan seperti ini. Jika yang kita pilih nanti yang kedua adalah radial, dia memusat. Kira-kira seperti ini. Beda ya? Itu dia. Kalau seandainya kita pilih adalah yang ketiga, yang angle gradient, ini sama seperti radial, namun dia ada titik depth-nya, ada kedalamannya. Kalau seandainya kita pilih yang ini. Tuh, ini dia. Lalu yang berikutnya ada juga yang namanya reflected ya. Ini sama seperti radial. Lalu yang terakhir ada yang namanya diamond. Ini sebenarnya sama seperti linear. Maaf, radial ya. Ini dia. Oke, itu dia bagian-bagiannya. Namun dalam hal ini, kita pilih saja untuk warnanya, warna yang ini. Oke, kemudian kita pilih gradiennya. Lalu kita letakkan di sini. Sini. Oke. Nah, setelah itu kita menggunakan polygonal lasso tool dengan settingan add karena kita mau buat beberapa seleksi. Nah, caranya seperti ini. Masih ingat ya untuk penggunaan dari bagaimana sih cara menggunakan polygonal lasso tool itu boleh dilihat di video pembelajaran kita sebelumnya. Nah, setelah itu setelah kita pilih maka kita boleh klik ya, klik di titik awal di sini. Lalu klik di sini, klik, titik berikutnya ada di sini, klik, kembali ke titik awal, lalu klik kembali di sini. Karena settingannya adalah add, kita bisa membuat seleksi lebih dari sekali. Klik kembali, titik yang kedua di sini, klik, klik, kembali ke titik berikutnya, awal. Klik kembali, klik, lakukan seperti itu lagi, klik, klik, kembali ke titik awal, klik, lalu kita lanjutkan kembali, klik kembali di sini, setelah diklik, kita geser kembali, klik, klik, klik. Kita lakukan beberapa kali sampai nanti areanya terpenuhi ya. Klik, klik, klik. Nah, setelah jadi, kita pilih kembali gradient tool yang tadi. Setelah kita pilih, misalkan kita mau merubah warna di dalam gradient toolnya, maka caranya kita bisa klik di area edit the gradient-nya. Kita klik, maka akan memunculkan sebuah gradient editor seperti ini. Nah, lalu yang berikutnya, kita pilih ini salah satu warna, misalkan seperti ini. Namun kalau misalkan kita tidak ada atau tidak ada jenis gradient yang kita sukai, kita bisa mengganti warnanya. Caranya seperti apa? Di sini kalau diperhatikan ada 3 color stop yang jadi yang kotak-kotak ini namanya adalah color stop ya.
Apa fungsi color stop? Fungsi dari color stop itu adalah menampung sampel warna. Nah, kalau untuk mengganti bagaimana? Jika kita ingin mengganti sebuah color stop, caranya cukup kamu double klik saja color stopnya, double klik, akan memunculkan pemilihan warna. Di sini kita tinggal pilih warna apa yang kita inginkan. Lalu itu tadi cara mengganti. Bagaimana kalau misalkan kita mau menambah nih ternyata kurang warnanya. Untuk menambah kamu boleh klik di area gradient stop ini. Misalkan di sini kita mau tambahkan. Kita klik, maka menambahkan sebuah color stop yang baru. Kita klik. Nah, untuk menambah sebuah color stop caranya tadi adalah klik. Untuk membuang atau menghapus silakan di drag ke bawah, ditarik ke bawah. Oke. Nah, itu caranya. Nah, dalam hal ini karena warnanya sudah sesuai dengan keinginan, ini boleh kita klik OK. Setelah itu, kita tambahkan sebuah layer baru. Kita ganti saja namanya. Ini cara mengganti namanya. Di sini kamu boleh double klik di teksnya ya, di layer satunya ini. Double klik, lalu ganti. Misalnya kan namanya adalah gradient BG, background. Setelah itu, ini boleh kita drag seperti ini. Kita tarik ya. Seperti ini kita tarik. Oke. Nah, setelah kita tarik seperti ini boleh kita hilangkan seleksinya. Select, lalu pilih deselect. Setelah itu, kita boleh kurangi opacity warnanya. Kalau misalkan warnanya terlalu cas sekali. Itu dianya untuk merubah dan lain sebagainya ya. Jadi backgroundnya juga kalau misalkan kamu mau ganti, ini saya mau ganti nih warna backgroundnya tidak sesuai, kamu klik dulu layer backgroundnya, baru kamu pilih gradient, pilih jenisnya, silakan yang mana mau diatur. Kira-kira seperti itu ya untuk mengganti warna gradient. Klik lalu ganti. Oke. Nah, itu dia untuk bagian pergantian warnanya. Kita lanjut bagian yang berikutnya kalau sudah. Nah, kalau sudah, kita lanjut bagian yang berikutnya kembali. Background sudah selesai, sekarang kita akan ambil gambar nih Spider-Man-nya. Kita akan ambil gambar Spider-Man-nya. Nah, dalam hal ini yang kita butuhkan kan hanya gambar Spider-Man. Gambar background yang berwarna putih itu nggak perlu, kita mau buang. Nah, bagaimana cara kita untuk memilih hanya gambar Spider-Man-nya saja? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Ingat, bukan satu-satunya cara, tapi beberapa cara. Salah satu cara, kita bisa menggunakan polygonal lasso tool atau magnetic lasso tool untuk menyeleksi. Nah, caranya seperti apa itu nanti cara penggunaannya boleh dilihat di video pembelajaran sebelumnya ya, mengenai seleksi. Nah, dalam hal ini kita juga bisa menggunakan yang namanya adalah magic wand tool. Nah, sebelum kita gunakan, ingat magic wand tool itu fungsinya adalah menyeleksi berdasarkan range warna yang sama. Itulah fungsi dari magic wand tool, di mana nilai standar dari magic wand tool atau nilai toleransinya adalah 32. Apa fungsi dari nilai tolerance ini? Nilai tolerance ini fungsinya adalah menyesuaikan tingkatan warna yang sama atau yang mirip. Jika kamu membuat nilainya kecil, misalkan 10, lalu kalau kamu buat 10, jika kamu klik putih, berarti hanya warna putih saja yang terseleksi. Tapi misalkan kamu buat nilainya cukup tinggi, misalkan 50 atau 70, berarti nanti nilai dari warna yang mirip itu akan dianggap sama. Jika nilainya 70, kamu klik di putih, maka kalau ada warna kuning-kuning cerah, itu akan dianggap sama. Itu adanya maksud atau fungsi dari nilai tolerance ya. Dalam hal ini biarkan aja 32 karena ketepatan background kita berwarna putih. Jadi setelah kita pilih magic wand tool, kita klik nih di warna putihnya. Klik. Maka secara otomatis
background Spider-Man-nya terseleksi. Namun dalam hal ini muncul masalah baru. Apa masalahnya? Yang terseleksi itu adalah background-nya. Spider-Man-nya tidak terseleksi. Nah, maka jika kita ingin membuat atau membalikkan posisi di mana yang terseleksi sekarang adalah Spider-Man-nya, background-nya tidak terseleksi, kita boleh balikkan seleksi. Istilahnya adalah enforce. Bagaimana caranya? Di sini kita boleh pilih select, lalu kita pilih enforce. Shortcutnya adalah Ctrl Shift E. Setelah kita pilih enforce, maka posisinya sekarang sudah berubah. Di mana yang terseleksi adalah Spider-Man, background-nya tidak terseleksi. Jika sudah seperti ini, kita tinggal pilih move tool, lalu kita boleh drag, tarik gambar Spider-Man tersebut ke background yang sudah kita sediakan. Nah, karena dia sudah masuk, nih gambar Spider-Man ini kita tidak butuh lagi, kita boleh close. Oke, kita sudah masukkan gambarnya. Sekarang yang menjadi permasalahannya adalah ini boleh diperhatikan bahwa objek dari Spider-Man-nya berada di bawah dari background-nya. Benar ya? Itu kenapa? Nah, dalam sifat layer yang paling atas, objeknya akan diletakkan paling depan. Nah, kita nggak mau background gradient ini paling atas. Berarti kita mau layer 1 atau Spider-Man ini yang di atas. Maka caranya untuk memindahkannya, kita boleh tekan Ctrl kurung siku untuk memindahkan layer, atau kita boleh tarik. Klik tahan, tarik ke atas seperti ini. Sehingga nanti dia berada di atas. Bisa ya? Nah, kalau sudah kita buat dia berada di atas, ini boleh kita besarkan. Sebelum kita besarkan, kita boleh atur dulu untuk nilainya. Jadi, kita opacity-kan seperti ini. Nah, kalau dia sudah opacity, jadi dia seperti ini hasilnya ya. Lalu kita duplikat kembali. Cara menduplikat bagaimana? Untuk menduplikat, kita mau butuh gambar Spider-Man-nya kembali. Jadi kita harus duplikatkan. Kita boleh pilih, shortcutnya adalah Ctrl J. Atau dari layer kita pilih, ini dia, new, layer via copy. Itu dia hasilnya jadi terduplikat. Dalam hal ini, objek yang terduplikatnya kita perbesar. Nah, lalu kita letakkan dia di ke bawah sedikit seperti ini. Maka dia nanti hasilnya ada seperti berbayang ya. Yang terakhir, kita duplikat kembali, Ctrl J. Setelah kita duplikat kembali, kita perbesar pakai edit, lalu free transform. Masih ingat ya, untuk fungsi free transform silakan dicek di video pembelajaran sebelumnya. Setelah itu ini boleh kita perbesar. Nah, di sini kalau misalkan kita mau supaya dia terbalik, kita flip ya, posisi kiri jadi kanan, berarti flip ya. Maka dari edit, transform, di situ ada flip horizontal. Jadi posisinya sekarang terbalik, dan opacity-nya kita kecilkan ya. Sini kita boleh hilangkan dulu free transformnya, enter. Setelah hilang, kecilkan opacity-nya. Setelah kita kecilkan, ini layer boleh kita letakkan di bawah. Ini dia. Oke. Nah, demikianlah video pembelajaran kita yang menyangkut seputar layer. Semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.